bisa ceritakan kondisi Pontianak sekitar tahun 65, sekitar 30 September itu gimana kondisi Pontianak, Pak? Ya, waktu saya cerita apa yang saya ingat ya. Iya. Jadi tahun 65 saya masih ada di Kodam 12 dan jabatan saya Biro Latihan di bawah Asisten 2 Operasi Kodam. Jadi tahun 65 itu pimpinan saya Letnan Kolonel Kistam. Beliau adalah gembong PKI, ya, menjabat Asisten 2 Kodam 12 dan panglimanya waktu itu Jenderal Yakudu, terus Jenderal Witono, dan tahun 65 ada gerakan PKI di sini, yaitu pasukan-pasukan yang dari pusat Jakarta pada datang ke sini untuk mengatasi gerakan-gerakan PKI yang ada di Pontianak tahun 65. Yang pokoknya mau menangkap gembong PKI-nya Sopyan, ya, Ketua. Ya, Sopyan itu PKI di Kalimantan Barat. Dan ditangkap Pak Sopyan di daerah Terentang, ya, oleh pasukan khusus dari pusat. Dan tahun 65 itu juga 40 hari wafatnya Jenderal Yani dengan berapa asisten-asistennya, dan Letnan Kolonel Kistam yang PKI itu belum ketahuan, masih ikut 40 hari di Kodam. Jadi setelah 66 baru ketahuan bahwa beliau adalah gembongnya, jadi ditangkap. Ya, nah, terus sudah itu operasi pencarian dari rumah-rumah di kota Pontianak, mencari anggota-anggota PKI yang ada di rumah-rumah. Bahkan di sini juga perencanaan kubu-kubu PKI pada sembunyi di sini. Tapi saya tidak sampai ke sini, saya hanya sampai ke kota, dapat satu orang PKI yang sudah kenal sama saya sebetulnya. Waktu saya belum tahu bahwa dia itu PKI, udah kenal sama saya. Biasa Sendoguro itu. Rumahnya di belakang perdagangan itu. Ya. Jadi tahunya saya bahwa dia PKI waktu ketangkap dari rumah yang saya datangi, dia ada di situ. Rupanya dia memang betul PKI. Jadi kenalnya setelah saya menangkap dia di kota Pontianak ini. Nah, kalau soal Sopyan itu oleh pasukan khusus sampai ke Terentang, itu saya hanya mengenal saja, hanya tahu saja. Ya,
yang saya betul-betul bisa nangkap seorang PKI ya di kota itu. Bagaimana? Peranan Bapak dalam penumpasan PKI apa? Peran saya? Ya. Waktu saya, karena saya sudah jadi perwira operasi saya, sehingga saya mencari orang-orang PKI yang ada di kota. Jadi peran saya, satu, mencari, dua, mengamankan Pontianak dari rencana-rencana PKI itu. Ya. Bapak periksa enggak? Hah? Bapak periksa enggak? Setelah ditangkap, Bapak periksa enggak orang-orang PKI itu? Bagaimana? Setelah Bapak tangkap, Bapak amankan orang-orang PKI itu, Bapak periksa enggak? Oh, enggak. Jadi enggak. Terus ditangkap oleh asisten satu di Kodam. Ya, lepas dari saya. Saya hanya satu itu aja yang saya tahu betul-betul PKI-nya. Tapi yang lain saya tidak tahu. Terus kawan saya, tetangga saya ini di situ yang pangkatnya pembantu letnan, namanya sama dengan saya, Suwarto. Itu rupanya pemimpin PKI membawai beberapa perwira Kodam yang sudah jadi PKI. Di antaranya pembantu letnan Suwarto itu adalah gembongnya PKI. Ya, jadi dia membawai anggota-anggota PKI yang tentara perwira itu yang kemarin saya ceritakan pulang dari sekolah perwira dari Cimahi itu rupanya di bawah pimpinan pembantu letnan Suwarto PKI. Itu di situ tuh, di gang itu rumahnya. Udah. Berarti di dalam Kodam 12 waktu itu banyak yang terlibat PKI, Pak? Jadi yang banyak terlibat perwira pertama. Kalau perwira menengahnya tidak ada. Hanya satu aja itu Pak Kisam itu, Letnan Kolonel Kisam. Nah, perwira pertamanya banyak. Ya, yang lulusan sekolah dari Cimahi, ya itu yang banyak. Kalau yang aslinya Kodam 12 sini tidak ada. Pasukan-pasukan batalion yang PKI ada nggak, Pak? Batalion PKI yang di depan yang berhadapan dengan Malaysia. PKU itu batalion 444 Diponegoro dari Semarang. Itu yang betul-betul sudah masuk PKI. Batalion 444. Ya. Itu asramanya di Semarang itu. Ya, tugas di sini di depan sana dijagoi Babang.